Bab 2901 Jual. Di bawah pimpinan Song Feiyu, ketiga pria itu melakukan perjalanan jauh ke utara dan melihat sebuah bangunan rendah. Di depan gedung ini, banyak alien telah berkumpul dan sepertinya sedang menunggu sesuatu. Song Feiyu pergi dan bertanya tentang hal itu. Dia kembali dan berkata kepada Luo Zeng, lelang akan dimulai dan masih ada 1 jam lagi. Sepertinya kita harus menunggu di sini. Luo Zeng, telinga dan mouse sama-sama menjadi tuan rumah pelelangan. Mereka juga harus mendapatkan sisi lain dari token. Anda dapat menjual token sebelumnya kepada mereka, Ling Xuang tiba-tiba mengingatkan. Ketika dia mengatakan ini, Luo Zeng memikirkannya, dan dia masih memiliki banyak token lain di tangannya. Token lainnya ini adalah harta keluarga beruang, dan nilainya juga sangat mahal. Setelah otak Luo Zeng diambil, dia juga memeriksa token lainnya. Meskipun masing-masing token lainnya sangat bagus, itu tidak terlalu cocok untuk Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng telah menggabungkan 2 bagian dari sisi lain dari token, kekuatan totem Tuhan dan mata hati memiliki tujuan mereka sendiri. Penggabungan bagian terakhir dari sisi lain dari alam harus berhati-hati. Menjual token lain ini adalah pilihan terbaik. Tikus-tikus ini secara alami akan mendapatkan sisi lain dari token, tetapi mereka juga sangat pilih-pilih. Jika token umum dari pihak lain tidak dapat masuk ke mata mereka, saya akan mengambil Luo Zengqiong di masa lalu, kata Song Feiyu. Dalam pandangan Song Feiyu, Luo Zeng adalah yang pertama melangkah ke surga ke-13, dan pada saat 7 gunung, jiwa Luo Zeng belum memasuki level jiwa, dan paling-paling hanya bertahan dalam 4 hari, jadi pendek. Luo Zeng seharusnya tidak bisa mendapatkan token yang bagus di sisi lain. Dia tidak tahu bahwa token Luo Zeng lainnya dicuri. Ini tidak akan mengganggu saudara Song, biarkan Luo Zeng sendiri pergi, Ling Frost memblokir. Luo Zeng sangat besar dalam periode 4 hari sehingga Song Feiyu pasti mendengarnya. Jika Luo Zengyu memiliki ratusan keping dari sisi lain pelelangan, itu pasti akan dilihat oleh Song Feiyu. Meskipun Ling Frost percaya pada Song Feiyu, dia tidak ingin mengungkapkan identitas Luo Zeng. Song Feiyu sedikit aneh, tidak banyak bicara, hanya menunjukkan arah untuk Luo Zeng. Menurut Song Feiyu, Luo Zeng berjalan melingkar kecil di sekitar gedung bertingkat rendah dan menemukan pintu masuk lain. Dia baru saja memasukinya dan mendengar suara tajam datang. Oh, manusia, apakah mereka akan menjual sisi lain dari token di tangan mereka? Tidak jauh dari sana, seekor tikus bertelinga tinggi setengah manusia maju ke depan. Tepat, jawab Luo Zeng. Hei, biarkan aku datang, kata tikus kecil. Mouse telinga membimbing Luo ke rumah bertingkat rendah, dan Luo Zengjin hampir maju. Ada 2 tikus telinga lainnya di rumah rendah. Setelah melihat Luo Zeng, mereka menyapa. Salah satu dari mereka berkata, Anda dapat menunjukkan sisi lain tangan, tetapi beberapa kata yang kami ucapkan di depan, sampah keluarga kami bukanlah sampah jenis apa yang akan dikumpulkan. Jika token bank Anda yang lain di bawah kelas atas, mereka akan berbeda. Petik 2. Kelas atas. Sisi lain dari surat itu juga dibagi menjadi perintah. Luo Zeng sekilas. 3 tikus telinga memandang Luo Zeng dan melihatnya dengan tenang. Putra Teran ini tidak jelas tentang nilai dari sisi lain suar. Dia ingin menjual token lainnya kepada mereka. Apakah ini untuk menggoda mereka? Tikus telinga yang masuk dan menunjuk ke pintu berkata keluar pintu, jika Anda bahkan tidak tahu ini, silakan pergi ke sana, kami sangat sibuk. Oh. Nada mouse menjadi kurang ramah. Titik. Luo Zeng tidak tahu bagaimana sisi lain dari token dinilai. Di hatinya, sisi lain dari token dibagi sesuai dengan lokasi akuisisi. Sisi lain dari surga ganda lebih dari surga yang berat, dan sisi lain dari surga ke-13 lebih kuat dari 12 surga. Namun, meskipun cara pembagiannya intuitif, mereka tidak terlalu ketat. Meskipun token di sisi lain hari itu umumnya sangat umum, ada juga sangat sedikit kemungkinan untuk mendapatkan rekanan berkualitas tinggi. Misalnya, mata Luo Zeng tidak dapat disebut sisi lain dari token dalam beberapa hari. Melihat bahwa pihak lain harus pergi secara langsung, hati Luo Zeng juga tidak berdaya. Dia mengulurkan tangan dan sebuah kotak muncul di ujung jarinya. Sebuah token di sisi lain telah jatuh dari cincin Sumi. Maaf, aku benar-benar tidak tahu caranya. Menyelesaikan urutan sisi lain dari token, saya juga berharap Anda akan memberikan saran. Petik 2. Sisi lain dari tanda Luo Zeng adalah tengkorak binatang dengan tanduk runcing dan napas yang luar biasa. 3 telinga dan tikus melihat tengkorak dan mata mereka sedikit cerah. Tengkorak sapi asin 5 hari. Ini kelas atas, hehe. Kami bisa menerima, hehe. 3 telinga dan tikus berkata tak tertandingi. Luo Zeng mengambil kesempatan untuk bertanya kepada telinga dan tikus, bagaimana sisi lain dari token harus dibagi menjadi nilai. Anda bahkan tidak tahu apa yang ada di sisi lain bang. Bagaimana Anda mengolahnya menjadi tingkat jiwa? Ini manusia aneh, oh.
Sisi lain bank umumnya dibagi menjadi 6 produk, untuk produk berikutnya, produk menengah, produk atas, produk super. Salah satu tikus telinga memiliki ketidakberdayaan untuk memberi luo kelas. Sisi lain dari lapisan yang sama pada hari itu, semakin tinggi tingkat alami, semakin tinggi harganya, tetapi jika sama dengan tingkat atas, harga barang palsu pada hari ke-13 secara alami lebih dari 10 besar. Tengkorak banteng asin berusia 5 hari bernilai 100,000 jiwa. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menerimanya. Telinga dan tikus yang meninjau tengkorak membuka label harga. Ya, Luo Zeng mengangguk. Ini 100,000 jiwa dan, kamu bisa pergi. Tikus telinga mengeluarkan 300,000 jiwa dan dari cincin sumi dan mengirimkannya ke Luo Zeng. Ini menjual sepotong sisi lain dari token, Luo Zeng kemana harus pergi. Dia mengambil satu lagi dari cincin sumi. Sepertinya bunga piano 6 hari, kelas atas, 12.000 jiwa dan... Ya, Luo Zeng mengangguk lagi. Ketika 3 tikus telinga berpikir bahwa Luo Zeng akhirnya bisa pergi, Luo Zeng mengeluarkan sepotong token lagi. 3 tikus telinga tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya memiliki Luo Zeng sebagai fit, dan tidak ada yang terlalu bagus di tangan mereka. Tapi yang keluar dari bagian ini masih membuat mereka cukup tertekan. Salah satu telinga tikus berkata, berapa banyak barang yang ingin Anda jual di sisi lain, dapatkah Anda mengeluarkannya sekaligus? Tikus dan tikus kami telah beroperasi di sisi lain selama bertahun-tahun, dan reputasinya masih sangat bagus dan tidak akan diserang oleh Anda. Petik 2. Jadi di bawah tatapan 3 telinga tikus, Luo Zeng mengguncang sepotong sisi lain dari cincin whisky. Pada awalnya, tikus dan tikus tidak setuju dengan itu. Segera mereka menemukan hal-hal yang tidak biasa. Hal terburuk di cincin Luo Zeng Sui adalah kelas atas, yang bahkan dicampur dengan 1 atau 2 nilai teratas. Ketika Luo Zeng mengeluarkan 10 keping token di sisi lain, mereka masih dapat diterima. Ketika jumlah token di sisi lain mencapai 50 atau 60, mata ketiga telinga itu penuh kejutan. Anak ini bahkan tidak tahu urutannya, dari mana dia datang dari begitu banyak hal baik. Dari satu surga ke surga ke-13, ada berbagai macam hal yang berbeda. Apakah anak ini merampok kuil kekuatan super? Sial, saya membeli sisi lain kapal selama bertahun-tahun, saya benar-benar belum pernah melihat orang yang menjual barang-barang lain. Telinga dan tikus melihat ke sisi lain tumpukan, dan hati juga berspekulasi. Lagi pula, sebagian besar jiwa dieksplorasi dalam lapisan waktu tertentu, mengumpulkan sisi lain dari token, tidak setiap hari untuk menggurui. Bab 2902 menerima. Dengan semakin banyak token Luo Zeng di sisi lain, itu hampir menempati setengah ruangan yang tidak luas. Produk atas. Sebenarnya ada kelas atas. Ada 3 buah di lantai 13 di sisi lain, 2 untuk kelas atas dan 1 untuk kelas atas. Telinga dan tikus ini tercengang, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat, tetapi satu juga pencuri. Mereka dengan cepat melihat bahwa itu tidak tepat setelah syok. 3 telinga dan tikus saling memandang dan salah satu telinga tikus diam-diam mundur dari pintu belakang. Meskipun Luo Zeng sibuk mengeluarkan sisi lain dari token, dia juga memiliki sebagian perhatiannya di telinga ini. Melihat tikus telinga itu diam-diam pergi, wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit senyum. Ini mungkin cara telinga dan mouse akan menanyakan tentang sisi lain dari token. 2 tikus telinga yang tersisa mulai membantu Luo Zeng mengevaluasi nilai token lainnya. Hal yang sama adalah puncak barang, nilai surga ke-13 lebih berharga daripada 12 surga. Satu-satunya produk, tengkorak banteng asin, yang berumur 5 hari hanya dapat menjual 100,000 jiwa, tetapi kelas atas surga ke-13 bernilai 2,5 juta jiwa, dan salah satu dari 13 produk teratas, sebenarnya membuka harga hampir 22 juta jiwa dan... Hei, produk surgawi rangkap 3 ini, kami umumnya tidak menerimanya, senilai 50,000 jiwa, kami menginginkannya. Salah satu produk terbaik dari puncak dunia, 8.000 jiwa dan... Kedua tikus telinga selalu dihargai, dan mereka bahkan akan mengomentari hal-hal lain ini. Luo Zeng juga tahu bahwa mereka menunda waktu, tetapi dia tidak terburu-buru. Informasi dari telinga dan tikus sangat baik sehingga Anda akan segera dapat mengetahui apa yang terjadi pada keluarga beruang. Setelah beberapa saat, tikus telinga yang baru saja pergi kembali dan melihat ke belakang. Setelah menatap mata Luo Zeng, memanggil 2 kali dan berkata, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Bisakah kamu menunggu di sini? Ya, Luo Zeng mengangguk dan duduk di samping. Tikus telinga meninggalkan rumah dengan 2 rekannya, dan 3 telinga dan tikus membicarakannya. Inkuisisi, kuil keluarga beruang dihancurkan beberapa hari yang lalu. Kuil dihancurkan. Siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu? Kedua telinga penuh dengan warna yang tidak bisa dijelaskan.
Tidak hanya kuil yang dihancurkan, tetapi jiwa keluarga beruang telah dirampok selama bertahun-tahun. Sisi lain kapal juga telah diambil, dan keluarga beruang telah memperingatkan kami bahwa jika kami menemukan kumpulan barang curian, kami tidak boleh membelinya. Tikus berkata dengan hati-hati. Kedua telinga tikus tidak terlalu tertarik dengan peringatan keluarga beruang. Keluarga beruang memang yang paling kuat di antara manusia. Namun, telinga dan ras ofensif telinga dan mouse telah naik. Mereka benar-benar ingin menerima badge ini. Tidak ada cara bagi beruang untuk membawa mereka ke sisi lain. Saya ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghancurkan kuil dengan keluarga beruang, satu telinga bertanya. Hal semacam ini terlalu tidak masuk akal. Oh, itu adalah pria yang menghancurkan kuil beruang, dan pria ini menghancurkan kota besar yang ada di surga ke-11, dan bahkan hampir menghancurkan kuil itu. Tikus telinga yang bertanya tentang berita itu tertawa. Titik. Mata kedua telinga tikus itu membulat. Tidakkah kamu salah? Apakah itu hanya seseorang? Ada kewarganegaraan Siong yang sangat kuat, dan salah satu kekuatan super teratas di dunia ibu adalah salah satu kekuatan super peringkat teratas di dunia ibu. Itu juga merupakan tempat di mana nenek moyang membantu, dan tikus ingin mengumpulkannya. Beritanya sangat sulit. Kedua telinga dan tikus itu menggelengkan kepala bersamaan, mengatakan bahwa mereka tidak akan mempercayai hal-hal absurd seperti itu sama sekali. Jiwa surga ke-13 begitu kuat sehingga tidak mungkin melakukan hal semacam ini. Ya, ada batas kekuatan jiwa di dunia warna, dan hal semacam ini sulit dilakukan bahkan jika itu adalah kekuatan tertinggi di dunia. Melihat bahwa kedua telinga dan telinga tidak percaya, tikus telinga mengungkapkan kebenaran. Karena orang ini bukan jiwa, tapi daging. Daging, ini masih benar, tapi bagaimana daging bisa masuk ke sisi lain? Berita itu mengejutkan kedua telinga. Memang mungkin untuk menyeberangi pantai dengan kekuatan daging. Hal-hal konyol di depan telah dijelaskan secara wajar, tetapi tampaknya bahkan lebih konyol untuk pergi ke sisi lain dari tubuh. Percaya atau tidak, beritanya seperti ini, tikus telinga tidak sabar. Tikus dan genus pandai menganalisis dan mengumpulkan berita, dan tidak mungkin bagi mereka yang diisukan palsu untuk menyampaikannya kepada mereka. Di mana sisi lain dari surat anak itu, apakah kita menerimanya atau tidak? Tanya seekor tikus telinga. Tikus telinga yang menanyakan tentang pesan itu memikirkannya dan segera berkata, terima. Bahkan jika mereka memperoleh kumpulan barang curian ini, ada kemungkinan kecil bahwa keluarga beruang akan menemukannya. Bahkan jika mereka ditemukan, mereka bisa menyesatkan. Yang penting adalah tidak terlalu merepotkan untuk menyinggung keluarga beruang. Orang yang menjual sisi lain dari token di depannya pasti terkait erat dengan daging. Orang-orang mengandalkan satu orang untuk menyerahkan orang-orang. Saya benar-benar menyinggung orang ini, mereka takut mereka tidak akan bisa bertahan pada hari ke-13. Keyakinan keluarga telinga dan tikus adalah manfaat terbesar. Mereka tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau kejahatan. Tiga tikus telinga mengatur perasaan mereka dan kembali ke kamar rendah. Sikap terhadap Luo Zeng lebih harmonis. Semua tikus dan tikus menghitung total harga, dan kumpulan token ini bernilai lebih dari 60 juta jiwa. Ketika saya mendengar nomor ini, Luo Zeng sedikit kecewa. Begitu banyak token lain di sisi lain yang hanya bernilai 60 juta jiwa, yaitu jiwa 60 jari. Namun, token lain ini tidak berguna, dan Luo Zeng tidak ragu ketika dia bisa menembak. Yah, ubah jiwa-jiwa ini menjadi 60 jari dan bayar untuk itu, kata Luo Zeng. Bertukar menjadi kristal jiwa. Tiga telinga dan tikus menggelengkan kepala bersamaan. Bukankah sejuta jiwa diubah menjadi kristal jiwa? Luo Zeng berkata dengan aneh. Siapa yang tahu bahwa salah satu telinga-telinga tertawa, hei, jiwa mengkristal terlalu sedikit, dan itu pada awalnya merupakan hal yang tak ternilai. Telinga dan tikus kita tidak ditukar dengan jiwa. Saat ini, jiwa dari seluruh pantai sangat langka. Tak terhitung banyaknya orang dari kekuatan super perlu didukung. Mereka bahkan tidak bisa menumpahkan lebih banyak jiwa, jadi harga jiwa juga meroket. Sekarang telah mencapai 1 juta jiwa dan 1 jari. Intinya. Tapi masih ada pasar yang tak ternilai harganya. Kebanyakan ras tidak dengan bodohnya mengubah mereka menjadi jiwa. Oleh karena itu, bukan berarti mereka yang percaya pada pihak lain tidak berharga. Lebih dari 60 juta jiwa masih merupakan jumlah yang cukup besar, tetapi jiwa itu terlalu langka. Pada saat itu, Yuanzu benar-benar tidak berdaya oleh Luo Zeng, dan dia menahan sakit hati dan menghancurkan jiwa 100 jari. Adapun kuil keluarga beruang, Luo Zeng dilubangi, dan suasananya bisa dibayangkan. Luo Zeng tidak bersikeras bahwa Mouse dan Mouse membayar jiwa, dan pihak lain juga membuka pintu untuk melakukan bisnis. Meski balapan ini menyebalkan, namun tetap berguna di saat kritis. Bab 2903 Kuil Surga.
Sebelum Luo mengumpulkan jiwa dan untuk bersiap pergi, salah satu telinga tikus bertanya dengan antusias, silakan tinggal. Luo Zeng berdiri di langkah kaki dan melihat ke telinga dan mouse dan bertanya, apa? Aku tidak tahu apa hubungan antara kamu dan daging yang pecah ke sisi lain. Tanya tikus telinga. Setelah mendengar berita itu, telinga dan tikus ini lebih memperhatikan diri mereka sendiri. Luo Zeng juga tahu bahwa mereka memahami beberapa situasi. Saya tidak berharap untuk bertanya secara langsung. Luo Zeng tersenyum ringan, saya juru bicaranya. Ada manfaat seperti itu di sisi lain. Semua orang tidak bisa melihat penampilan orang lain. Selama mereka tidak mengakuinya, sulit untuk mengkonfirmasi keduanya sebagai orang yang sama. Ling Frost juga berpartisipasi dalam serangan ke kuil beruang. Bahkan jika keluarga beruang tahu bahwa Luo Zeng dan Tiangong terkait erat, tetapi Tiangong menyangkalnya, sulit bagi keluarga beruang untuk mengikatkan topi ini ke Tiangong. Setelah pergi, Luo Zeng mengikuti bangunan bertingkat rendah di sekitar lingkaran. Ling Xuang dan Song Feiyu masih menunggu di depan gerbang. Ayo, Ling Xuang melihat Luo Zeng datang dan melambai. Lelang sudah dimulai, kita lebih cepat. Luo Zeng mengangguk dan ketiganya memasuki gerbang. Dibandingkan dengan gedung bertingkat rendah di belakang, pelelangan dibangun dengan sangat baik. Sebagian besar negara adidaya lainnya hanya memiliki satu pangkalan kecil di hari ke-13, dan ukuran konstruksi telinga dan mouse jauh lebih besar. Tempat yang luas sangat kompak. Dapat dilihat bahwa telinga dan mouse juga sepenuhnya mempertimbangkan ukuran kekuatan super utama. Bagaimanapun, beberapa alien memiliki ukuran tubuh lebih dari 10 kaki, dan beberapa memiliki ukuran yang berbeda. Ketika ketiganya masuk, pelelangan sudah dimulai. Telinga dan tikus di atas meja melukis segelintir suar berusia 9 hari. Sisi lain dari token adalah kelas atas, dan harga cadangannya adalah 200,000 jiwa. Luo Zeng baru saja menjual banyak token Sangpin lainnya, dan dia tidak tertarik pada sisi lain dari pelelangan. Banyak dari alien ini yang menawar, dan hal-hal lain ini mungkin tidak digunakan oleh mereka, tetapi mereka dapat dikembalikan ke kuil 4 surga setelah mereka mengumpulkan jumlah tertentu. Setelah putaran penawaran, token lain ini diambil oleh orang asing. Kemudian telinga dan mouse melelang beberapa bagian dari sisi lain token, yang semuanya adalah kelas atas, harganya tinggi atau rendah. Luo Zeng dan Ling Xuang masih berdiri di sela-sela tanpa indikasi apapun. Sebaliknya, Song Feiyu telah menawar beberapa kali dan mengumpulkan surat dari sisi lain surga ke-11. Dia jelas bukan untuk penggunaan pribadi. Setelah menembak lebih dari selusin keping token terlaris, akhirnya ada token di sisi lain. Dapat dilihat bahwa bahkan jika Song Feiyu tertarik pada surat ini di sisi lain barang, tetapi harga barang kelas atas di sisi lain terlalu tinggi, dan puluhan juta jiwa tidak terjangkau secara pribadi olehnya. Song Feiyu tidak menawar. Fei Yuxiong, saya melihat pelelangan telinga dan mouse adalah nilai tertinggi dan nilai tertinggi di sisi lain surat itu, saya ingin tahu apakah mereka memiliki barang super untuk dijual. Luo Zeng bertanya. Tidak terlalu jelas apa Luo Zeng tentang dua bagian dari sisi lain miliknya. Ada dua mata di mata para dewa. Sebelum Luo Zeng berpikir untuk menjual dua sisanya, tetapi sekarang Luo Zeng tidak kekurangan jiwa dan pikiran ini akan hilang, dan mata hati berada dalam ketakutan mata hanya ada total 19. Dan nilainya jelas, tetapi nilainya tidak mudah untuk dikatakan. Totem dewa kekuatan dikeluarkan dari kuil. Cadangan kuil surga seharusnya tidak lebih buruk dari keluarga beruang. Diperkirakan menjadi hal yang baik. Barang super di sisi lain. Song Feiyu mendengarkan Luo Zeng menyebutkan nilai ini, dan berkata sambil tersenyum, ada sangat sedikit token tahayul yang dapat ditemukan di dunia warna. Jenis token lainnya pada dasarnya tidak mungkin untuk dilelang. Bahkan jika seseorang ingin menembak, itu tidak mungkin. Berdagang dengan Soul dan hanya bisa diselesaikan oleh jiwa. Petik 2. Token over the counter adalah objek yang tak ternilai, dan kristal jiwa juga merupakan objek yang tak ternilai. Adalah normal bagi hal yang tak ternilai untuk menyelesaikan hal yang tak ternilai. Sepertinya lelang ini berwarna putih, kata Luo Zeng tanpa daya. Oh, Luo Zengqiong belum menawar, tidak melihatnya. Song Feiyu bertanya. Song Feiyu tidak tahu identitas tersembunyi Luo Zeng di sisi lain. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid yang sangat baik dari sekolah pedang hati. Dia baru saja melihat Luo Zeng dan tidak pernah menawar, berpikir bahwa dia malu. Ling Hu di sebelah seringai tersenyum, jika Luo Zeng akan menghilangkan nilai sebenarnya, saya takut untuk menakut-nakuti Song Feiyu. Namun, jika Luo Zengru mengguncang nilainya sendiri, dia seharusnya bisa menakuti Ling Frost. Bagaimanapun, warisan Jiuli adalah jumlah yang jauh lebih besar. Bukannya aku tidak melihatnya, tapi aku tidak menemukan yang cocok untuk diriku sendiri, jawab Luo Zeng. Di sisi lain meja, token ditembak satu demi satu, dan Luo Zeng akhirnya mengambil beberapa gambar.
Dia tidak bisa menggunakan hal-hal lain ini di sisi lain tepi sungai, tetapi mereka merumput, dia sapi, dan jumbai. Mereka juga perlu membawa token pihak lain. Dia bisa mempersiapkan mereka untuk mereka sebelumnya. Sisi lain dari token hari ini telah dilelang, dan kemudian kita akan melelang sisi lain dari kuil-kuil surga. Suara mouse telinga yang diperkenalkan menjadi tinggi. Luo Zeng dengan jelas merasakan bahwa ketika tikus telinga berkata, kuil-kuil, jiwa-jiwa asing memancarkan sedikit nafas, tampaknya sangat mementingkan kunci ini. Kuil surga, apakah kuil yang pernah dijelajahi saudara laki-laki Tianqi? Ling Frost tiba-tiba bertanya. Saudara Tianqi, Ling Xuang disebut Yuan Tianqi. Dia dulunya adalah Junji muda dari Gunung Tai. Sekarang dia telah meninggalkan dunia warna dan memasuki dunia keinginan. Dia sudah menjadi pemimpin di negeri pedang. Pada awalnya, Yuan Tianqi mendapat token yang luar biasa di kuil-kuil surga. Hal super baik hari ke-13 ini bahkan merupakan kehadiran yang kuat. Ya, itu adalah kuil. Song Feiyu tampak cukup terkejut. Telinga dan Tarif mengeluarkan kunci ke sisi lain kuil surga, yang seharusnya menjadi penutup hari ini. Pada saat itu, mouse telinga baru saja menyelesaikan pengenalan, dan melaporkan harga cadangan 5 juta jiwa dan Ling Frost langsung mengulurkan tangan dan meminta harganya, 8 juta. Luo Zeng dan Song Feiyu Kiki memandang Ling Xuang, bahkan jika mereka tertarik pada sisi lain dari kunci, mereka tidak dapat meningkatkan harga 3 juta jiwa. Es royalnya. Song Feiyu melihat Ling Xuang tidak memiliki konsep soul dan, dia secara alami ingin menyebutkan sesuatu. Aku membantunya mengambilnya, Ling Xuang tertawa. Terserah dia untuk membayar tagihan. Hei. Luo Zeng benar-benar ingin mengambil kunci lain ini, tetapi tidak dapat menawar. 16 juta jiwa. Pada saat ini, suara lain terdengar, dan tawarannya tidak hanya lebih tinggi dari harga Ling Xuang, tetapi juga 2 kali lipat harganya. Luo Zeng dan Song Feiyu tiba-tiba berhenti, dan mereka telah melihat semua jenis lelang. Mereka juga memiliki kutipan yang sengit, tetapi agak gila untuk menggandakan harga sekaligus. Bab 2943 Kabin. Luo Zeng hanya bingung tentang harga lelang. Song Feiyu bahkan lebih bingung. Kuil surga adalah salah satu dari 3 kuil surga ke-13 dan juga merupakan kuil yang paling populer. Jika Anda menggali beberapa tingkat super dari sisi lain token dari kuil surga, Anda hampir dapat melangkah ke langit dan menjadi murid teratas dari kekuatan super. Tetapi risiko memasuki kuil surga sangat besar, dan tidak setiap kali ada keuntungan. Menurut harga pasar, jika pelelangan tidak dilakukan, sisi lain kuil-kuil surga bernilai sekitar 8,9 juta jiwa. Orang ini meneriakkan 16 juta jiwa dalam satu nafas, yang sangat salah. Tepat ketika Song Feiyu bingung, ada makhluk yang menaikkan harganya. 19 juta jiwa. Penawaran itu untuk keluarga Sirius. Meskipun Sirius bukan kekuatan super, individunya sangat kuat, tetapi keluarga memiliki terlalu sedikit makhluk dan tidak terlalu kompetitif di dunia induk. Sirius baru saja menyelesaikan harga, dan ras lain telah menaikkan harga lagi. 2 juta jiwa. Kali ini harganya hanya meningkatkan jumlah jiwa. Ling Xuang dan Luo Zeng tidak tahu pasar, dan keduanya memandang Song Feiyu. Sejak Luo Zeng datang ke hari ke-13, dia tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Menjelajahi candi adalah pilihan pertamanya. Song Feiyu melambaikan tangannya. Kunci ke sisi lain kuil surga memang berharga, tetapi tidak layak setelah 1000 jiwa. Suara-suaranya datang ke samping, dan jiwa burung pegar yang ganas berkata dengan teriakan, 1 juta jiwa ingin mengambil kunci kuil-kuil surga, dan mungkin itu dapat ditempatkan 3 hari yang lalu. Oh. Ketika dia mendengar sesuatu di Vision, Song Feiyu bertanya, ini ayam. Selain kekuatan super di dunia ibu, ada banyak orang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Song Feiyu tidak tahu dari mana alien itu berasal, dan langsung mengacu pada bentuknya. Siapa tahu si pegar, tiba-tiba menggoreng rambutnya, aku bukan ayam. Aku adalah burung merak bermata 9. Suaranya sangat tajam, dan segera menarik semua tatapan jiwa. Tikus telinga harus mengingatkan, lantai lelang tidak diperbolehkan. Song Feiyu juga meminta maaf dengan cepat. Maaf, ternyata itu saudara merak. Penting juga untuk memberi perhatian besar pada kata-kata ketika berhadapan dengan alien, jika tidak mudah untuk menyinggung orang. Merak bermata 9 berbisik, apakah kamu ingin bertanya tentang kuil-kuil surga? Orang-orang yang lewat hari ini sudah terkenal. Pesanmu benar-benar diblokir, hehe. Ini hanya waktu yang singkat setelah memasuki sisi lain. Apa yang terjadi dengan kuil surga? Kata Song Feiyu. Meskipun Song Feiyu sangat akrab dengan surga ke-13, dia belum pernah ke sisi lain baru-baru ini, atau dia telah kembali ke tempat ini untuk menyambut Ling Xuang. Dia tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Tentu saja, perbedaannya telah hilang, dan pintu belakang kuil-kuil surga telah dibuka, dan ada lorong tambahan.
Merak bermata 9 kembali. Jalan. Song Feiyu menunjukkan sedikit warna di matanya. Sejauh yang saya tahu, kuil-kuil surga didukung oleh domain gelap. Apakah lorong ini menuju kegelapan? Di mata jiwa-jiwa, wilayah gelap adalah tempat terlarang mutlak. Tidak ada cahaya yang dapat menerangi domain gelap, tanpa sengaja melangkah ke dalamnya, hanya jatuh ke dalam kehampaan hitam yang tak berujung. Ini adalah cara memasuki domain gelap, tetapi kali ini sedikit berbeda. Ada cahaya yang bersinar di area gelap, dan ada 3 kabin, yang bisa dilihat di luar kuil-kuil surga. Kata Merak bermata 9 dengan bangga. Apa? Pupil Song Feiyu melebar. Ada banyak legenda tentang domain gelap di pantai lain. Dikatakan bahwa ada juga makhluk hidup di sisi lain dalam kegelapan, dan makhluk lain ini adalah penguasa sejati dari sisi lain. Mereka adalah penguasa dari pihak lain, dan ada barang super yang tak terhitung jumlahnya di domain gelap. Legenda serupa beragam, tetapi tidak ada yang dikonfirmasi. Alasannya sangat sederhana, tidak ada yang bisa hidup kembali dari kegelapan. Ada banyak upaya oleh Ciwa Yang, seperti praktik sihir api jiwa khusus untuk menerangi area gelap. Sumber cahaya apapun dapat dilemparkan ke bidang gelap, seperti dilemparkan ke dalam air, dan langsung ditelan oleh domain gelap. Dari dulu hingga sekarang, domain gelap selalu menjadi tempat terlarang. Tapi kali ini ada pengecualian. Dalam kegelapan, seseorang menyalakan lampu, dan bahkan memantulkan 3 kabin. Dari mana cahaya itu berasal, apa yang ada di dalam gubuk itu, dan menimbulkan spekulasi hanya dalam 3 hari. Jadi jiwa surga ke-13 akan mendidih. Selama Anda memilih sesuatu dari gubuk ini, saya khawatir itu sangat langka. Berita itu tidak hilang, sisi lain dari kuil-kuil surga sangat mahal, dan sekarang sedang naik, harganya telah melonjak ke harga tinggi. Jika ini masalahnya, mengapa telinga dan tikus mengambil kunci lain untuk pelelangan? Song Feiyu masih memiliki keraguan di hatinya. Ling Xuang juga mengangguk dan berkata, ya, jika kuil surga benar-benar dapat mengarah ke wilayah gelap, maka nilai sisi lain kuil surga sangat terbatas. Telinga dan tikus sangat lihai, mengapa mereka keluar saat ini? Lelang, dan berikan harga cadangan yang sangat rendah. Setelah membuka pintu kuil dengan kunci di sisi lain, jiwa-jiwa lain bisa masuk. 13 surga bukanlah hari yang berat. Roh matahari di hari yang berat semuanya seperti kecoa, dan Ba melihat orang lain untuk membuka pintu. Buka pintu sekali di hari ke-13, jiwa-jiwa lain juga akan mengambil inisiatif untuk membayar jiwa yang mahal dan, terkadang membuka pintu tidak akan kehilangan uang, dan bahkan menghasilkan banyak. Saya tidak tahu, Merak bermata 9 menggelengkan kepalanya. Bukan hanya Merak bermata 9 yang tidak sadar, alien lain yang hadir juga aneh. Kredibilitas si tikus dan si tikus masih bisa dijamin. Jika mereka bersedia untuk mengambil pelelangan, mereka dijamin akan dikirim ke pihak lain. Begitu banyak tawaran yang tidak bermoral dan digandakan dalam satu pembukaan, untuk menakut-nakuti calon pesaing. Namun, meskipun masalah kuil surga baru 3 hari yang lalu, sebagian besar alien sudah menyadarinya, dan ada adegan penawaran gila sekarang. Pada saat percakapan mereka, harga token lain ini telah dinaikkan menjadi 50 juta jiwa. Harga ini, kita masih bisa melihat pertunjukan dengan baik, kata Song Feiyu, menggelengkan kepalanya. 5 juta jiwa juga merupakan harga bagi sebagian besar jiwa. Individu sulit untuk muncul kecuali mereka didanai oleh kekuatan besar di belakang mereka. Jika Song Feiyu mengetahui berita itu 1 hari sebelumnya, dia mungkin melamar ke Taishan. Jelas sudah terlambat. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba mengangkat tangannya, 60 juta jiwa dan... Kamu. Harga yang dikutip oleh Luo Zeng mengejutkan Song Feiyu, dan dia hampir bergegas untuk meraih mulut Luo Zeng. Jiwa yang begitu besar dan, Luo Zeng mengerti. Situs lelang telinga dan mouse adalah situs biasa. Jika tidak mungkin mengeluarkannya, masalahnya besar. Bab 2951 kali lipat. Song Feiyu tentu saja tidak sabar, tetapi Luo bisa menghela nafas dengan tenang. Ketika dia mendapatkan lilin pertama, Luo Zeng tahu keberadaan domain gelap. Dia memiliki minat pada domain gelap, dan sekarang dia secara alami menolak untuk melepaskan kesempatan ini. Teman keluarga etnis ini menawar 60 juta jiwa. Jika tidak ada penawar, kunci kuil surga adalah miliknya. Saya tidak tahu mengapa, kecepatan telinga dan mouse di belakang kecepatan penawaran Luo Zeng tiba-tiba meningkat, seolah-olah ingin menutup kesepakatan. Jadi Song Feiyu bahkan lebih cemas, dia takut Luo Zeng tidak mampu membayar jiwa ini, tentu saja berharap orang lain akan menaikkan harganya lagi. Ketika tikus telinga di atas meja hendak mengumumkan kesepakatan, suara lain keluar di sudut, 64 juta. Jiwa tawaran itu seperti tiang utama yang tipis, orang-orang Tiansong di dunia ibu. Song Feiyu mendengar suara itu seolah-olah dia menyelamatkan hidupnya dan dia merasa lega.
Di belakang rumah lelang, sekelompok tupai menghancurkan dada mereka. Tebal tua itu terlalu bodoh. Bagus untuk berurusan langsung. Kenapa menunggu? Saya mendengar nama juru bicara daging sebagai Luo Zeng. Orang-orang Tiansong datang untuk ikut bersenang-senang. Tikus telinga di atas meja sedikit kecewa, dan berkata tidak senang, teman-teman dari keluarga Tiansong menawar 64 juta. Orang-orang Tiansong mendengarkan nada mouse. Itu agak tidak menyenangkan. Apa yang salah? Saya tidak senang dengan tawaran Tiansong saya. Bukankah jiwa orang lain lebih mahal daripada Tiansong kita? Luo Zeng, Song Feiyu dan Ling Xuang, serta orang-orang antar ras lainnya yang hadir, menemukan sesuatu yang salah. Tikus telinga yang bertanggung jawab atas pelelangan tampaknya senang menjual kunci lain ini ke Luo Zeng. Luo Zengqiong, kamu tidak menawar lagi, jika tidak ada yang menawar di sisi jiwa, bagaimana kita bisa membelinya? Song Feiyu dengan cepat memberitahu Luo Zeng. Luo Zeng benar-benar tidak menawar lagi, tetapi menatap telinga dan mouse di atas meja sambil tersenyum, bukan karena dia tidak ingin terus menambah kode, dia ingin melihat apa yang dimainkan hantu dan tikus itu. Adegan aneh dari hasilnya muncul. Telinga dan mouse di atas meja melihat Luo Zeng tidak lagi menawar, dia tidak berbicara. Seluruh tempat pelelangan sunyi, seolah-olah semua orang tidak datang ke pelelangan tetapi untuk minum teh. Gerakan telinga dan mouse membuat orang-orang Tiansong semakin tidak puas. Tikus-tikus itu, apakah kamu tidak berencana untuk menjual kunci yang lain ini? Di mana kami ingin menjual barang, mengapa Anda menyesalinya? Ini adalah rahasia dari sisi lain kapal, tetapi hari ini saya menjadi tuan rumah pelelangan begitu lama, semangatnya tidak bagus. Tikus telinga mulai menarik barat, tetapi menolak untuk mengumumkan penjualan kunci lainnya kepada orang-orang Tiansong. Jangan pergi ke timur dan tarik ke barat, jiwa dan ada di sini, Anda mengirim saya kunci lain ke sisi lain. Orang Tiansong Huoran bangkit dan marah. Luo Zeng tersenyum sedikit dan berkata, saya memiliki 64.000 jiwa. Tawarannya hanya didasarkan pada 10,000 jiwa ekstra. Siapa yang tahu bahwa dia baru saja membuka mulutnya, dan telinga dan tikus di atas meja tidak lagi ragu-ragu, berteriak, kesepakatan. Alien melihat bahwa tikus dan tikus itu tercengang. Itu terlalu nakal. Kamu adalah pelelangan ini. Kenapa kamu tidak menjualnya langsung ke manusia? Hari ini, saya tahu bahwa tikus tidak tahu malu. Diskusi antar ras lainnya telah diulang. Orang-orang Tiansong bahkan lebih marah. Mereka melompat ke meja dan memegang mouse telinga di tangan mereka. Kamu berani mempermainkanku. Tikus telinga ini tidak takut dengan kebangsaan Tiansong. Dia berteriak 2 kali dan berkata, jika Anda tidak bisa memainkan Anda, orang-orang akan menawar lebih tinggi dari Anda. Tapi saya sudah lama tidak membuat kesepakatan. Anak itu baru saja membuka mulutnya dan hanya menaikkan harga 10,000 jiwa. Bagaimana saya bisa menambahkan 1 juta lagi? Kata orang-orang Tiansong. Orang-orang sudah memotretnya. Jawab telinga dan tikus. Lakukan lebih dari 10 juta. Orang-orang Tiansong dianggap keluar. Itu sudah ditangani. Reputasi keluarga kita adalah yang paling penting, dan bagaimana kita bisa bertobat, jawab telinga dan tikus. Hari ini, orang-orang Song mengalami ketidakberdayaan. Tikus dan tikus yang ironis menyerahkan kunci umat manusia. Dia tidak punya cara. Tapi tidak peduli apakah itu orang Tiansong atau alien lain, saya tidak bisa mengerti alasan mengapa tikus dan tikus melakukan ini. Luo Zengqiong, apa yang kamu lakukan? Telinga dan mouse harus menjual kunci lainnya kepadamu. Song Feiyu bertanya tidak bisa dimengerti. Luo Zeng berkata sambil tersenyum, mereka ingin aku memasuki kuil surga. Aku harap kamu pergi. Song Feiyu tersenyum dan dia tidak percaya dengan pernyataan ini. Hari ke-13 dari sisi lain mengumpulkan jiwa terkuat di dunia warna, dan orang-orang yang bisa berjalan di dalamnya tidak mudah. Bakat Luo Zeng, Song Feiyu, diakui, tetapi dia baru saja memasuki 13 hari, dan dia masih belum terbiasa dengan 13 hari. Tikus dan tikus mengandalkannya untuk memasuki kuil surga, dan tidak ada yang aneh di bawah matahari. Kamu akan tahu nanti, tunggu, kata Luo Zeng. Bisa menjadi jiwa. Sekarang Song Feiyu mulai khawatir bahwa Luo Zeng tidak mampu membeli jiwa ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang saudara terbang, ada jutaan jiwa di distrik ini, Luo masih di luar belenggu, jawab Luo Zeng. Meskipun Song Feiyu mengkhawatirkannya, Song Feiyu terlalu mencintai dan menambahkan, Luo Zeng bukan hari pertama menginjakkan kaki di sisi lain. Dalam ketidakberdayaan Song Feiyu, dia hanya bisa duduk diam di sebelahnya. Setelah transaksi sisi lain kuil surga, pelelangan dinyatakan selesai. Meskipun orang-orang Song sangat marah hari itu, mereka akhirnya pergi. Tikus telinga di atas meja hanya datang ke Luo, dan segera berkata, halo, setelah memberikan jiwa dan kunci lainnya dapat dikirimkan kepadamu. Luo Zeng tiba-tiba berkata, harga sisi lain dari kunci ini terlalu mahal.
Telinga dan tikus tidak berharap Luo Zhenhui mengatakannya, dan berkata, tapi kamu sudah mengambilnya. Bagaimana dengan lipatan? 6 juta jiwa dan, saya hanya membawa satu orang lain memilih Anda, kata Luo Zheng. Song Feiyu, yang berada di samping, mendengar ini dan merasa bahwa Luo Zheng benar-benar gila. Saya pribadi memotretnya dengan lebih dari 60 juta jiwa. Sekarang saya benar-benar menawar, dan saya akan istirahat. Kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukannya, tunggu sebentar, tikus bertelinga itu berbalik dan pergi. Song Feiyu tersenyum dan berkata, saya pikir kami masih berlari lebih baik. Luo Zheng tidak memperhatikan Song Feiyu. Setelah kembalinya Mouse dan Mouse, dia berkata kepada Luo Zheng, jika Anda tidak memerlukan kunci lain, biaya keluarga kami dapat sepenuhnya dibebaskan. Semua dikecualikan. Song Feiyu menangis, dia hampir tidak mempercayai telinganya. Luo Zheng berharap untuk bangun dan berkata, terima kasih, keluarga, tidak tahu kapan Anda berencana untuk pergi. Setelah sehari, kami akan membuka kuil, jawab tikus bertelinga. Kalau begitu aku akan menemuimu di pintu masuk kuil. Luo Zheng mengangkat bahu dan meninggalkan Ling Xiaoshuang dengan pelelangan. Song Feiyu masih tertegun untuk mengikuti, dia merasa berpartisipasi dalam pelelangan palsu, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bab 2906 Penyeberangan. Setelah berjalan keluar dari kuil, Song Feiyu melangkah maju dan berhenti di depan Luo Zheng. Dia benar-benar ingin tahu mengapa tikus dan tikus melakukan ini. Mereka bertanya langsung, Luo Zhenqiong, apakah ada pegangan di tangan ini yang jatuh di tanganmu? Meskipun sisi lain dari kunci tidak diserahkan kepada Luo Zheng, tetapi mendengarkan arti dari keluarga telinga dan Mouse, Luo Zheng dapat memasuki kuil surga secara gratis, dan juga dapat membawa satu orang lagi. Bahkan di waktu normal, telinga dan tikus yang diperhitungkan dengan cermat tidak dapat membuat hal-hal bodoh seperti itu, belum lagi fakta bahwa ada hal-hal seperti itu terjadi di kuil surga, dan biaya memasuki kuil hanya akan meningkat. Saya tidak memiliki banyak kontak dengan keluarga tikus dan tikus, bagaimana saya tahu? Luo Zheng mengangkat bahu. Tidak ada alasan mengapa mereka membiarkanmu pergi ke kuil surga secara gratis. Song Feiyu bertanya lagi. Mungkin ada beberapa hal yang memintaku. Luo Zheng menjawab. Song Feiyu bertanya lagi, ada apa? Luo Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Orang yang benar-benar ingin mengundang telinga dan tikus itu pasti bukan Luo Zheng, tetapi tubuh Luo Zheng. Tetapi mereka membutuhkan tubuh fisik Luo Zheng untuk melakukan sesuatu yang spesifik. Luo Zheng juga tidak tahu, dia jujur tentang Song Feiyu. Pada saat pertanyaan dari tikus telinga, Luo Zheng menjawab bahwa dia akan membawa orang lain. Telinga dan tikus secara alami akan mengerti bahwa Luo Zheng akan pergi ke kuil bersama dengan tubuh fisik. Mereka tidak tahu bahwa Luo Zheng dan tubuhnya adalah orang yang sama. Luo Zheng berkata bahwa dia akan membawa orang lain. Ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, tetapi hasilnya konsisten. Song Feiyu tidak bisa bertanya apa-apa, tetapi dia hanya bisa menyerah. Tetapi pada akhirnya dia berkata, karena Luo Zhenqiong dapat membawa satu orang ke kuil surga, saya tidak tahu siapa yang harus dibawa. Jika Luo Zhenqi memiliki tidak ada kandidat yang cocok, dapatkah Anda membawa saya? Memasukkan. Di hadapan rekomendasi diri Song Feiyu, Luo Zheng dan Ling Xuang saling memandang, dan kemudian Luo Zheng berkata, saya memiliki orang yang tepat. Orang yang tepat yang Anda katakan, bukan yang mulia. Nada suara Song Feiyu menjadi berhati-hati. Luo Zheng tidak menjawab, Ling Ling segera berkata, apa? Saudara-saudara Song tidak akan berpikir bahwa saya tidak cocok. Petik 2. Tentu saja itu tidak cocok. Song Feiyu berkata dengan cepat, kamu baru saja memasuki hari ke-13. Anda bahkan tidak tahu kekejaman di sini. Jangan katakan bahwa tujuan mereka adalah medan gelap di belakang kuil surga. Bahkan kuil surga bukan milikmu. Itu bisa bergoyang sekarang. Petik 2. Song Feiyu selalu seperti saudara di murid Gunung Tai. Bahkan jika Ling Frost adalah yang mulia, dia akan menghentikannya. Ling Xuang berkata tanpa kemarahan, saudaraku, tampaknya memiliki terlalu banyak kendali. Setelah dibekap oleh Ling Xuang, Song Feiyu tidak bermaksud mundur. Jika ini masalahnya, saya hanya bisa memberitahu Lin Susu bahwa hal semacam ini tidak dapat dirahasiakan. Kamu suka pergi. Ling Xuang membuat keputusan, bahkan jika dia sulit untuk dihentikan. Song Feiyu juga memiliki temperamen yang tulus. Dia membungkukkan tangannya untuk menghormati Ling Xuang, dan dia keluar dari sisi lain. Setelah Song Feiyu meninggalkan sisi lain, Luo Zheng berkata, aku tidak berjanji untuk membawamu ke kuil surga. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zhenqiong, Ling Xuang tidak terburu-buru dan berkata dengan percaya diri, saya adalah kandidat yang paling cocok. Luo Zheng menghela nafas pelan, terlalu berbahaya. Benar-benar menjelajahi kuil di alam liar, Luo Zheng dan Ling Xuang hanya pernah ke kuil surgawi Tiankui.
Di kuil Tiankui ini, keduanya hampir kehilangan nyawa. Seperti yang dikatakan Song Feiyu, kuil surga ini tidak sama dengan Xiaoke, dan sekarang juga terhubung ke domain gelap. Kamu tidak punya pilihan, Ling Frost tersenyum. Dalam sehari, Luo Zeng tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Memasuki kuil surga pasti dagingnya, dan daging tidak bisa menyimpan lilin dan hal lainnya. Hal ini diperlukan untuk memiliki jiwa yang untuk mencocokkan dirinya sendiri. Memang benar bahwa hanya Ling Xuang yang bisa dipercaya. Luo Zeng berdiri di tempat menatap Ling Xuang, meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, dia bisa membayangkan ekspresinya saat ini. Di sisi lain jalan, iringan Ling Xuang sangat nyaman bagi Luo Zeng. Ketika dia pergi ke kuil surga untuk kedua kalinya, dia ingin mentransfer jiwa ke dirinya sendiri. Cukup merepotkan untuk bolak-balik antara tubuh dan jiwa, tetapi jauh lebih nyaman setelah Ling Xuang muncul. Tetapi ketika saya semakin dalam dan lebih dalam ke sisi lain, itu akan menjadi semakin jahat. Tampaknya dia egois ketika dia terlibat dalam risikonya sendiri. Apa yang terjadi denganmu? Ling Xuang mengulurkan tangan dan berguncang di depan Luo Zeng. Luo Zeng memblokir tangannya, tetapi berkata dengan serius, aku harus melindungimu. Setelah itu, dia berjalan ke depan. Ling Xuang menatap punggung Luo Zeng, dan setelah beberapa saat, dia menjilat mulutnya dan mengikuti. Meskipun waktu yang disepakati oleh telinga dan tikus adalah 1 hari kemudian, perjanjian itu ada di pintu kuil surga, dan kuil surga ada di ujung langit ke-13. Selain mengirim Ling Xuang ke kuil surga, tubuh Luo Zeng harus bergegas dari hari ke-12 hingga hari ke-13. Waktunya masih relatif mendesak. Setelah meninggalkan area pangkalan makhluk, keduanya memasuki hutan belantara surga ke-13. Karena sisi utara dan selatan surga ke-13 terkikis oleh daerah gelap, hanya ada satu jalan yang tersisa. Sebagian besar jiwa berasal dari timur ke barat, dan mereka tidak akan tersesat. Roh alien dapat terlihat di mana-mana di sepanjang jalan. Apakah itu jiwa besar seperti matahari seperti sosok, atau jiwa seperti matahari seperti kepalan tangan? Kebanyakan dari mereka terburu-buru. Luo Zeng bahkan curiga bahwa tujuan orang-orang ini semua pergi ke kuil surga. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil, Ling Frost tiba-tiba menunjuk ke sisi barat daya. Luo Zeng cepat, ada yang hitam. Sebuah bola hitam besar tiba-tiba muncul di mata keduanya. Bola hitam itu seperti kecoa, dan telah menelan tanah di sisi lain. Ini adalah wilayah gelap, kata Luo Zeng, menyaksikan kegelapan mutlak. Ketika keduanya melanjutkan, mereka melihat bahwa area yang ditutupi oleh area gelap semakin besar, dan itu sama di selatan dan utara. Meskipun jalan di tengah masih lebar, berjalan mereka memberi mereka rasa penindasan yang kuat. Luo Zeng melepaskan pengetahuan dan mencoba menyuntikkannya. Tetapi ketika para dewa baru saja menyentuh batas-batas wilayah gelap, mereka menghilang tanpa jejak. Melewati pusat dari 2 area gelap, butuh waktu lama untuk menghabiskan sebagian besar hari. Ketika mereka berjalan keluar dari medan yang gelap, mereka menemukan kuil surga. Seperti berita yang diperoleh sebelumnya, kuil surga terletak di tepi domain gelap. Jika area gelap meluas lagi, seluruh kuil surga akan ditelan, dan karena letak geografis kuil surga, terbentuklah medan gelap. Lorong. Ketika mereka berdua mendekati kuil surga, Ling Frost tiba-tiba menyeringai. Bagaimana begitu banyak orang? Tujuan dari jiwa-jiwa di sepanjang jalan adalah kuil surga, dan tebakanku benar, Luo Zeng juga tersenyum. Di pintu masuk kuil surga, pengumpulan jiwa-jiwa asing mencapai ribuan dari mereka, dan mereka ditumpuk bersama. Tampaknya begitu gerbang kuil dibuka, mereka akan masuk. Bab 2907 Pembukaan Besar Singa. Meskipun domain gelap itu tabu, semakin misterius tempat itu, semakin menarik. Selama berabad-abad, tidak ada yang pernah melangkah ke domain gelap. Jiwa-jiwa yang masuk ke surga ke-13 adalah para elit generasi muda dari suku-suku besar. Siapa lagi yang tidak ingin melangkah lebih jauh? Namun, jumlah kunci di sisi lain kuil surga sangat langka. Sering menunggu beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, untuk dibuka. Ini bukan masalah sederhana untuk masuk. Meskipun ada beberapa kantong kunci di sisi lain, tidak ada yang namanya tidak. Selalu ada beberapa orang yang telah mengumpulkan kunci ke sisi lain candi. Sekarang ada jalan menuju domain gelap. Berita ini juga bergejolak liar. Mereka yang memegang sisi lain dari kunci tidak boleh bodoh, dan inilah saatnya untuk menggunakannya. Jiwa-jiwa antar ras yang berkumpul di sekitar pintu ini secara alami adalah sebuah rencana, tidak peduli apa artinya, mereka harus masuk ke kuil-kuil surga. Jika pihak lain bersedia membagikan kunci lainnya, mereka juga akan mengambil jiwanya. Jika mereka tidak senang, saya khawatir akan ada perselisihan. Kamu dengar tidak ada? Tikus telinga hari ini melelang sisi lain dari kuil-kuil surga. Seorang asing tiba-tiba berkata dengan keras.
Jiwa-jiwa antar ras ini menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan mendengar berita itu dan tiba-tiba datang ke roh. Tikus telinga benar-benar memiliki sisi lain dari kuil surga. Aku sudah mengatakannya, mereka pasti memilikinya. Bagaimana tikus telinga bisa begitu bodoh? Mengapa kamu harus melelang sisi lain dari kunci itu? Setiap orang memiliki beberapa ratus ribu jiwa, lebih dari pelelangan. Ada ribuan jiwa di lapangan. Manakah dari jiwa yang ini yang tidak memiliki ratusan ribu jiwa? Selain itu, jumlah jiwa terus meningkat. Tikus dan tikus selalu dikenal karena kecerdasan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal bodoh seperti itu? Saya tidak tahu. Orang-orang Tiansong menawar lebih dari 60 juta jiwa. Tikus dan tikus ingin kembali. Mereka sepertinya ingin menjual kepada umat manusia, kata alien itu. Apa yang terjadi di pelelangan? Banyak alien di mata, tentu saja terasa sangat aneh. Menjual ke Teran. Hei, kapan Teran layak untuk magang? Petik 2 petik 2. Alien mencibir untuk sementara waktu dan sepertinya tidak percaya berita itu. Luo Zeng dan Ling Xuang menemukan tempat yang cocok, dan kemudian berbisik kepada Ling Xuang, kamu harus meninggalkan sisi lain dulu, ada terlalu banyak alien di sini, aku takut akan sesuatu. Masih ada 6 atau 7 jam dari waktu yang disepakati oleh telinga dan tikus. Luo Zeng sekarang akan membiarkan daging tiba di sini. Secara alami, dia tidak mau tinggal sendirian di sisi lain. Ling Frost mengangguk patuh, dan ketika Ling Frost hendak mundur dari sisi lain, Luo Zeng tiba-tiba berkata, tunggu. Bagaimana? Bulu mata Ling Frost membanting. Lepaskan tanganmu, perintah Luo Zeng. Ling Ling tidak jelas, jadi dia mengulurkan tangannya ke Luo Zeng dan bertanya, apa yang terjadi? Beberapa hal harus digunakan untuk menginspirasi cincinmu, kata Luo Zeng lagi. Saat tangan Ling Xuang menyalakan sebuah kotak, kotak di tangan Luo Zeng juga menyala. Meskipun orang yang tahu lilin itu seharusnya langka atau bahkan tidak ada, Luo Zeng masih tidak ingin menunjukkan lilin itu dengan mudah. Untuk orang-orang. Setelah 2 kotak bersesuaian, lilin di cincin Luo Zeng harus dipindahkan ke cincin aroma Ling Xuang. Ini adalah lilin di dasar laut, lilin Ling Frost. Hei, Luo Zeng membuat tindakan mendengkur, mungkin itu akan digunakan. Lilin, apakah Anda berbicara tentang menerangi bidang gelap? Mata Ling Huo menunjukkan keheranan. Diceritakan oleh Luo Zeng di 9/527 bahwa lilin ini berguna dalam kegelapan, tetapi Ling Frost tidak menyadarinya. Tapi Luo Zeng memberikan lilin kepada Ling Xuang saat ini, dia mudah bergaul. Seharusnya mungkin, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Memikirkan lilin ini dapat menyalakan domain gelap, Ling Ling juga diam-diam terkejut, jika bisa, bukankah itu memegang lilin dalam kegelapan? Setelah menampung lilin, Ling Xuang meninggalkan sisi lain. Tatapan Luo Zeng jatuh ke kuil surga. Dia mengubah posisinya, berdiri di tempat yang lebih tinggi, dan matanya jatuh ke sisi belakang kuil surga, dan dia menemukan sedikit cahaya di sana. Itu 3 kabin. Karena jaraknya, Luo Zeng hanya bisa melihat bayangan samar dari 3 kabin. Setelah mengkonfirmasi keberadaan 3 kabin, Luo Zeng juga mundur dari sisi lain. Setelah 2 jam, semakin banyak jiwa berkumpul di pintu kuil surga. Keluar dari sini, ini wilayah kita. Selusin jiwa keluarga Yuan akan datang untuk menempati posisi di depan kuil surga. Jika seseorang membuka pintu, posisi ini secara alami adalah yang pertama masuk. Bagaimana dengan yang pro rakyat? Kamu luar biasa di hari ke-11, tapi ini hari ke-13, kamu sudah tua. Ada beberapa kelompok etnis lain yang berteriak. Orang-orang Yuan selalu sombong, tetapi mereka juga telah menyinggung banyak kekuatan super. Pada hari ke-11, negara adidaya lainnya tidak berani melawan Yuan-Yuan, tetapi sulit untuk mengatakannya di surga ke-13. Jiwa setiap orang bukanlah celah besar. Ini benar-benar praktis, dan kelompok alien lainnya menyerang dan menyerang. Keluarga. Apakah kamu memprovokasi kami untuk meninggalkan keluarga? Bagaimana dengan provokasi? Siapa yang takut padamu di sini, mau mulai? Melihat bahwa jiwa-jiwa ini akan bertarung, maka tikus telinga di sebelahnya berteriak, jika ada orang di sini, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kuil surga. Jika dikatakan oleh alien lain, mungkin tidak berguna, tetapi ketika telinga dan mouse terbuka, semua jiwa menjadi tenang. Tikus, apakah kamu benar-benar memiliki sisi lain dari kuil surga? Tanya orang-orang Yuan. Oh, tentu saja ada, kata tikus kecil itu. Saya mendengar jawaban dari telinga dan mouse, dan ratusan orang lain di ruangan itu tiba-tiba bangkit. Sepertinya saya memasuki kuil hari ini. Itu akan membuka pintu kuil surga. Tikus telinga, bentak dan tersenyum. Ini bukan waktu, tetapi juga beberapa jam, kami sedang menunggu tamu. Sungguh tamu, apa sampahnya? Ya, jangan buang waktu. Kapan, cahaya dari domain gelap akan menghilang?
Alien yang hadir di tempat kejadian telah mendesak. Tikus telinga masih berkata tanpa ragu, jika Anda ingin memasuki kuil, Anda harus mengikuti aturan yang saya perintahkan. Jika Anda belum tiba, pintu tidak akan terbuka. Dan Anda masih akan membayar jiwa dan membagikan kuncinya. Habiskan. Berapa banyak? Tanya seorang asing. 1 jiwa, 1.000.000 jiwa, tikus telinga membuka harganya. Pada harga ini, banyak alien telah mengubah wajah mereka. Jumlah jiwa yang berkumpul di depan kuil-kuil surga hampir 2.000. Setiap orang membayar 1 juta jiwa, dan bersama-sama mereka memiliki 2 miliar jiwa, dan harga sisi lain kuil hanya beberapa juta jiwa. Lubang besar singa terlalu gelap. Bab 2908 berbagai orang. Tujuan akhir dari telinga dan tikus bukanlah untuk mendapatkan jiwa ini, itu benar-benar turun ke jalan. Godaan domain gelap sangat besar, semua orang ingin melihat apa yang ada di 3 kabin. 1 juta jiwa memang berlebihan, namun para alien yang hadir tak punya pilihan. Sisi lain dari kunci ini terlalu acak. Siapa yang tahu kapan kuil berikutnya dibuka? Kamu dan keluargamu terlalu serakah, kata orang-orang yang tidak puas dari orang-orang Yuan. Tikus telinga ini sangat tenang, kamu takut menjadi yang paling memenuhi syarat untuk mengatakan kami. Karena keluarga Yuan telah menyiapkan kartu pada hari ke-11 dalam beberapa tahun terakhir, jiwa yang dikumpulkan mungkin adalah nomor hari, dan itu hanya tamparan di wajah. Telinga dan tikus adalah urusan yang serius. Setelah membuka pintu, kami akan melarang kuil di depan kuil surga. Setiap orang dapat mengambil jiwa dan untuk menukar tanda jiwa di sini. Tanda jiwa dapat melewati larangan, si tikus dan tikus mengumumkan. Meskipun hati publik sangat tidak puas, mereka tidak punya pilihan. Orang-orang dari kebangsaan Yuan dipenuhi dengan kemarahan, dan akhirnya mereka terpana oleh jiwa, masing-masing menerima tanda jiwa. Jiwa-jiwa yang memiliki banyak jiwa di tangan mereka akan mengikutinya. Beberapa jiwa yang kekurangan jiwa dan, sekarang mereka adalah wajah pahit, mereka juga di tangan mereka 23.000 jiwa, menurut pasar biasa memang lebih dari cukup, tidak mengharapkan harga telinga dan mouse akan sangat tinggi. Namun, kali ini kuil-kuil surga tidak sama, banyak jiwa yang memilih untuk keluar dari sisi lain, mencari bantuan keluarga mereka sendiri. Di sudut di sebelahnya, berdiri 6 jiwa teran. Berdiri di sisi terjauh dari tubuh adalah yang paling mungil, dari sudut pandang siluet, tampaknya seorang gadis kecil dari ras manusia. Saudaraku, kita tidak bisa masuk, kata gadis kecil itu. 1 juta jiwa, salah satu dari kita 6 juta. Tikus-tikus berdarah ini, kata yang tertinggi dari 6. Anda ingin meningkatkan cara, kata orang lain. Gadis kecil teran berkata, bagaimana membesarkan, saya masih berutang 20.000 jiwa kepada orang lain. Gadis teran kecil ini adalah orang yang akan dipotong dari Yuanzu di hari ke-11. Bahkan jika Ling Xuang tidak membiarkannya membayar banyak, dia masih mengingat hatinya. Setelah sehari, kamu bisa berutang 20.000 jiwa, adik perempuan, kamu benar-benar cukup baik, yang lain mencibir. Gadis kecil teran tidak senang, apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi itu? Cukup, jangan bertengkar. Yang tertinggi dari 6 orang mencegah pertengkaran yang tidak berarti ini. Saya akan membangkitkan jiwa, Anda dapat berdiri di sini, kami hancur, tetapi kami tidak percaya beberapa juta jiwa tidak dapat dibangkitkan. Pria itu sangat berwibawa di antara 6 orang. Dia tidak berbicara ketika dia berbicara dengan orang lain, tetapi mereka semua merasa sedih. Tidak mudah untuk membangkitkan jutaan jiwa dalam situasi ini. Mereka adalah salah satu orang ortodoks dari ras manusia. Mereka hanya bisa menghela nafas di lapangan seperti itu. Di pintu masuk kuil surga, banyak alien membayar jiwa dan menerima tanda jiwa. Beberapa jam kemudian, semakin banyak balapan di depan kuil surga. Ayo lepaskan. Di sisi kuil, ada 9 jiwa yang berlari lurus. Jiwa-jiwa ini memiliki tubuh bagian atas orang tersebut, tetapi tubuh bagian bawah adalah ekor ular. Ini Yi perempuan. Orang-orang Yi perempuan juga datang untuk ikut bersenang-senang. Orang-orang Yi perempuan menunjukkan orang-orang di wajah manusia pada hari kerja, tetapi bentuk jiwa di sisi lain masih setengah manusia dan setengah ular, dan roh matahari lainnya dapat dilihat sekilas. Di dunia ibu, orang-orang Yi perempuan juga merupakan negara adidaya yang tidak bisa diabaikan. Dapat dikatakan bahwa kemakmuran di sisi lain juga dihormati oleh menantu laki-laki. Namun, Li Sanping selalu rendah hati, dan umumnya tidak memiliki konflik dengan dunia luar. Dia merasa cukup rendah di mata banyak alien. Di hadapan harga telinga dan tikus, orang-orang Yi perempuan ini tidak bereaksi, dan langsung membayar jiwa dan kemudian 9 orang Yi perempuan mundur. Kekuatan super mulai muncul di tempat kejadian, apakah ada keluarga beruang? Ada banyak orang dengan beruang. 20 orang, jiwa dan pasti puluhan juta. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok beruang, dan alien lainnya pingsan dan waspada di mata mereka.
Meskipun banyak jiwa menjelajahi kuil surga bersama, semua orang masih merupakan hubungan yang kompetitif, tetapi itu hanya sebuah pengakuan. Setelah banyak balapan datang, kelompok lain yang terdiri dari 6 orang pergi ke pintu kuil. Itu adalah orang-orang dari kuil surga. Tiangong tampaknya tidak memiliki antusiasme sebelum mengirim 8 orang. Sekarang kuil surga sedang ditekan oleh beruang dan klan Senong, dan itu memang sulit. Di antara 8 orang itu adalah seorang wanita. Setelah mendengar argumen itu, wajahnya sedikit tenggelam, dan kemudian berkata dengan nada acuh tak acuh, apakah itu ditekan oleh keluarga beruang? Oh, saya tidak tahu siapa kuil yang dihancurkan di masa lalu. Soal pembongkaran kuil Luo Zeng hanya terjadi di antara 3 humaniora utama. Ada keluarga beruang yang berusaha menekan penyebaran berita tersebut. Suku-suku lain tidak tahu banyak. Bahkan jika mereka mendengar tentang seluruh proses, mereka tidak jelas. Sayang sekali keluarga beruang mendengar ini. Oh, jika pria misterius itu tidak membantu, elit istana surgawimu akan mati. Ya, banyak sampah, cepat atau lambat, kita akan diratakan. Petik 2. Orang dengan beruang enggan. Wanita di istana tidak pandai membantah. Dia tidak tahu siapa, pria misterius, yang masuk ke sisi lain. Dia dirampok oleh sekelompok beruang. Apakah kamu sedang mencari kematian? Hei! Jiwanya melonjak, dan pola emas mengelilingi jiwanya. Senhuo emas. Bagaimana orang-orang di istana ini memiliki api emas? Aneh, apakah orang-orang ini ada di istana? Orang-orang Jinghu di kejauhan meringkuk sayap mereka dan berbisik setelah melihat api emas. Apakah dia? Saya mendengar bahwa hanya 2 orang di istana surgawi yang memiliki darah emas kami. Ibunya tidak bisa muncul di dunia warna, dia harus menjadi putri dari orang itu. Sejarah keterikatan Jinghu dan Tiangong sudah lama. Jumlah Jinghu yang mengetahui hal ini di suku juga cukup tinggi, dan asal-usul Fengge dengan cepat ditebak. Di dunia ibu, ada banyak jenis darah dan kekuatan magis. Beberapa dari mereka dapat digunakan di sisi lain. Jinghu Senhuo adalah salah satunya. Meskipun bentuk Jinghu Senhuo di sisi lain berbeda, kekuatannya juga diabaikan, tetapi ini juga merupakan trik membunuh jiwa yang sangat kuat. Tapi ada beruang yang meneriaki orang, dan di mana mereka takut pada Fengge. Hei, masih ingin melakukannya. Kelompok Tiangong adalah sekelompok orang, dan tidak ada tempat di atas meja. Aku bertanya-tanya mengapa wanita ini berani menjadi begitu sombong. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang mencari kematian. Di mana orang-orang dari keluarga beruang menaruh 6 burung phoenix di mata mereka. Selain keluarga beruang, ada juga orang-orang dari klan Senong, serta kekuatan super seperti orang Jinghu. Mereka berpikir bahwa Fengge hanyalah seorang yang keras kepala dan tidak berani melakukannya. Bab 2909. Lagu kerajaannya. Kami tidak ingin peduli dengan mereka. Orang-orang di sekitar Fengge merasakan emosinya dan membujuk mereka. Mereka juga tahu karakter Fengge, keras kepala dan kuat. Sungguh pahit makan di sini bersama keluarga beruang. Tapi lagu Phoenix tidak ragu-ragu, cahaya keemasan di permukaan jiwa sedikit bergetar, dan api suci emas itu seperti cambuk emas yang bergoyang ke depan. Hei! 2 beruang pertama merespons sedikit lebih lambat, dan mereka benar-benar ditarik oleh cambuk emas. Hei! Pada saat keduanya ditarik, cahaya keemasan menyebar di sepanjang jiwa mereka. Jika tidak ada tindakan yang diambil, jiwa keduanya akan dibersihkan oleh cahaya keemasan ini. Petik 2 tanda seru petik 2. Dia benar-benar berani melakukannya. Jiwa kedua pria itu dibakar oleh api Jinghu. Terburu-buru, mereka hanya bisa mundur dari sisi lain. Jiwa orang lain dengan beruang juga meroket, dan mereka bergegas menuju Fengge. Yang mulia, ayo tinggalkan sisi lain. Mereka punya banyak orang, kami takut kalah. Yang mulia akan mundur dari sisi lain. Orang-orang di sekitar Fengge terkejut satu persatu, dan hati mereka juga canggung. Dalam beberapa tahun terakhir, selama mereka menemani Fengge ke sisi lain, mereka akan selalu mendapat banyak masalah. Penjaga ini juga elit di istana surgawi. Mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan beberapa minoritas. Tapi berapa banyak orang yang mereka hadapi di hadapan begitu banyak beruang? Siapa tahu Fengge tidak mendengarkan sama sekali. Hei! Disertai dengan suara yang sangat bagus. Cahaya keemasan di tubuhnya meroket, dan kalajengking emas mengkremasi menjadi 12 cambuk, berteriak ke arah depan. Langkah ini memang sangat kuat, tetapi jiwa surga ke-13 lemah. Hanya 2 orang dari keluarga beruang yang tidak sengaja menangkap triknya, yang lain sudah sangat waspada. Panggilan. Cambuk emas terus-menerus dipukuli, dan orang-orang di depan Phoenix tidak bisa mendekat. Tetapi orang-orang ini hanya menarik perhatian Fengge, dan beruang lain terbungkus dari kedua sisi. 5 orang di sekitar Fengge bukanlah vegetarian.
Mereka telah mengorbankan jiwa mereka dan berusaha mencegah orang-orang ini mendekati Feng Ge. Tetapi jumlah beruang akhirnya menang. Selain keluarga beruang, klan Senong, Jinwu, dan sebagainya, masih menonton. Orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak dapat menandingi musuh. Secara alami, mereka memiliki hati. Di bawah serangan kuat dari keluarga beruang, mereka mundur dan terpaksa menjauh dari lagu Phoenix. Lagu kerajaannya, kami tidak bisa berhenti, kamu dengan cepat mundur dari sisi lain. Feng Ge telah dikelilingi oleh orang-orang dengan beruang dan tidak akan meninggalkan sisi lain. Saya takut benar-benar tidak ada kesempatan. Namun, jika lagu-lagu Phoenix tidak terdengar, cambuk emas menjadi semakin ganas, dan beruang yang berkeliaran di luar cambuk menghindar satu demi satu, yang sangat memalukan. Pada saat ini, satu orang datang diam-diam dari belakang Feng Ge, dan dia terbungkus ular kecil di tangannya. Ular itu diguncang dengan lembut olehnya, dan berubah menjadi lingkaran anak-anak dari lagu Phoenix. Feng Ge memperhatikan gerakan di belakangnya, dan ketika dia berbalik, penampilannya berubah. Bagaimanapun, dia masih berpikir untuk menggunakan ilusi sihir untuk melarikan diri dari sisi lain. Tapi saat dia mengakui ilusi itu, sosok itu berangsur-angsur menjadi kabur. Pria di dekat Phoenix mengulurkan tangan dan bergetar lagi. Jiwa kusut biru sudah melayang di Phoenix. Setelah menguntit jiwa, bisakah kamu meninggalkan Phoenix? Hei! Pada saat yang sama, perangkap ular kecil diambil dari Phoenix. Feng Gedun merasa bahwa kekuatan jiwanya hampir padat, tidak dapat memanggil kekuatan jiwa, dan api emas padam. Saya mengagumi keberanian Anda, dan berani menemukan kesulitan memiliki keluarga beruang dengan satu orang. Pria itu tertawa. Amarah wanita ini sangat ganas. Saya sangat menyukainya. Dia masih ingin melepaskan diri dari ular naga kakak Jian. Hahaha. Feng Ge berjuang mati-matian, tetapi setelah ular itu terperangkap, jiwanya melemah dan dia tidak bisa keluar. Jian dengan lembut melihat sekilas ekor ular di tangannya dan menyeret Phoenix ke sisinya, dan dia diangkat oleh Jian. 5 orang yang dibawa oleh Feng Ge melihat pemandangan ini dan tiba-tiba berteriak keras. Biarkan Phoenix bergosip. Kau tahu siapa dia? Anda bisa dihina oleh Anda. Petik 2. Lepaskan aku, atau kau akan menyesalinya. Feng Ge juga merupakan ancaman dingin. Ada keluarga beruang yang tidak takut dengan istana surgawi. Terlebih lagi, orang bernama Jian ini juga sangat tinggi dalam keluarga beruang. Dengarkan saja Jian, dan tersenyum, posisi Anda di istana surgawi tidak normal. Jika Anda mengubah seseorang, ancaman Anda akan berpengaruh, tetapi Anda akan bertemu dengan saya. Petik 2. Hei! Jian Trell berkata bahwa dia akan melempar lagu Phoenix dan segera berkata kepada suku dengan keluarga beruang, bahwa dia ke benteng di mana kita memiliki keluarga beruang, biarkan istana surgawi mengambil jiwa dan untuk menebus orang. Itu hanya biaya hari ini. Haha. Kapan Feng Ge mengalami penghinaan seperti itu? Bahkan jika dia terjerat dalam perangkap ular naga, dia sepenuhnya termotivasi, dan permukaan jiwanya masih memiliki cahaya keemasan samar. Tapi, naga ular mengantuk, ini benar-benar terlalu kuat, cahaya keemasan baru saja muncul, diserap oleh ular kecil ini tanpa jejak, semua perjuangan sia-sia. Ketika beruang orang Siong bersiap untuk mengambil lagu-lagu Phoenix, lebih dari selusin orang datang. Dan lambat. Yang berkepala menghalangi jalan. 10 orang ini langsung mencegat di belakang keluarga beruang dan menghalangi jalan beruang. Para pendatang adalah cara lain dari kuil surga. Gunung ketujuh Tiangong tidak selalu bersatu. Kali ini, mendengarkan kuil-kuil surgawi, Feng Ge adalah orang yang membawa istana Taiji ke sisi lain. Taiming, Taiking dan gunung-gunung lainnya juga mengetahui berita itu, kali ini oleh pasukan Taimingshan yang dipimpin ke kuil surga. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka baru saja tiba di kuil surga, dan mereka melihat ada adegan di mana beruang mengikat burung Phoenix. Meskipun mereka berasal dari gunung yang berbeda, gunung ketujuh Tiangong memiliki napas yang sama, dan status Feng Ge istimewa. Bagaimana orang Siong bisa mengambil lagu Phoenix? Hei, orang-orang di Tiangong masih menelepon, Jian terkekeh. Biarkan orang lain menghentikan jalan beberapa orang, dan berjalan ke depan Jian. Tangan melengkung itu berkata, ada seorang teman dari keluarga Siong, dan penyanyi Phoenix adalah putri yang paling dicintai dari Kaisar Timur. Anda sialan seperti ini. Jika ada 3 panjang dan 2 pendek, saya khawatir tidak baik untuk menyeberang. Petik 2. Siapa yang tahu bahwa Jian tidak makan set ini sama sekali, dan bahkan lebih bangga tersenyum, saya tahu bahwa dia adalah sosok di istana surgawi. Ternyata itu adalah putri Kaisar Timur. Sepertinya saya bisa mendapatkan lebih banyak uang tebusan. Petik 2. He Jian juga lahir di keluarga beruang yang terkenal, dan juga memiliki hubungan dengan kaisar, nama seorang kaisar wanita tidak membuatnya takut. Ada keluarga beruang, tetapi ini masalah mengikat orang untuk meminta uang tebusan.
Apakah itu terlalu murah? Suara kalajengking itu tenggelam. Jian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wanita ini sengaja memprovokasi saya untuk memiliki keluarga beruang, tetapi juga langkah pertamanya, dan hampir membunuh kami berdua, jadi hukumannya sangat ringan, dan alien lain bisa adil. Dia juga orang yang sangat cerdas. Sekarang alasannya adalah Jian telah mengambil alih dan ingin meyakinkan pihak lain bahwa itu tidak mungkin. Jadi, kamu tidak akan membiarkan orang pergi? Dia bertanya. Tepat, Jian juga orang yang tidak memasukkan minyak dan garam. Dia tersenyum dingin dan berkata, hari ini, ada beruang yang datang ke kuil surga. Setelah beberapa saat, pintu kuil terbuka lebar. Saya khawatir saya tidak ingin orang lain datang ke belakang. Petik 2. Keseriusan semua orang masih kuil surga. Jika kuil surga berada dalam masalah di belakang, itu sangat tidak menguntungkan bagi keluarga beruang. Ancaman rasa malu jelas sangat berguna. Ketika datang untuk mengekspor, napas Jian menjadi dingin. Bab 2910 Keterampilan Bertarung Jiwa. Dia sangat pintar, dia tahu bahwa ada keluarga beruang besar, dan Tiangong bukan lawan. Jika ada konflik dengan keluarga beruang sekarang, ras yang mengikuti keluarga beruang tidak bisa diam. Akan berbeda ketika Anda memasuki kuil untuk sementara waktu. Bagian dalam kuil surga pada awalnya adalah kluster krisis. Jika orang-orang di kuil surga dalam kesulitan, ada keluarga beruang yang sulit ditanggung. Jian ini mendengar ancaman rasa malu, dan tiba-tiba tidak tenang. Dia berkata dengan dingin, sepertinya perlu untuk membersihkanmu sekarang. Hei! Jiwa semua orang dari keluarga beruang tiba-tiba bangkit, melihat bahwa ini benar-benar akan membunuh di sini. Dalam menghadapi tekanan jiwa seperti gunung, saya masih tidak merasakan ketegangan. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, sepertinya tugas menjelajahi kuil surga tidak penting bagi keluarga beruang. Istana surgawi kami mungkin bukan lawan Anda. Tetapi biarkan orang-orang Anda kehilangan setengahnya dan tetap melakukannya. Apakah Anda benar-benar akan melakukannya di sini? Murid Tiangong yang berada di belakangnya juga dijaga dan siap melakukannya. Akibatnya, wajah Jian menjadi pucat. Tujuan mereka adalah domain gelap. Memang bukan langkah yang bijaksana untuk membunuh Tiangong dan Tiangong. Jika orang-orang dari keluarga Xiongzu benar-benar rusak, Jian mungkin bertanggung jawab. Sebagai pembuka pintu, keluarga telinga dan tikus selalu berada di sela-sela. Mereka terlalu malas untuk mengatur hidup dan mati Teran, terutama jika keluarga beruang telah membayar jiwa, dan lebih baik mati. Jian memikirkannya, wajahnya tersenyum, dan kemudian dia memanggil, saudara-saudara dari orang-orang Jinwu, saudara-saudara dari Senong, saudara-saudara dari orang-orang Yuiwei, kali ini saya akan menyusahkan Anda semua bersama-sama, pertama-tama untuk mencegah murid Tiangong dicekik dan berkata. Jinwu dan Senong dan kelompok etnis lainnya selalu tidak bergerak. Setelah mendengar teriakan Jian, mereka semua bangkit. Jumlah orang yang berdiri di sisi Jian bisa mencapai lebih dari 100 orang. Pada hari ke-13, kecuali sejumlah kecil jiwa yang memiliki bakat khusus, kesenjangan kekuatannya tidak terlalu besar. Sekarang Jian luar biasa. Keuntungannya, orang-orang Tiangong tidak cukup untuk mereka hancurkan. Melihat orang-orang besar yang berdiri, ada senyum pahit di wajahnya, dan masalah mereka sangat besar. Hei saudara, apa yang harus saya lakukan? Lari. Bisakah kamu menyanyikan Phoenix? Jika Anda benar-benar ingin membuang lagu Phoenix di sini karena takut, hal ini mungkin akan menjadi lelucon besar di kuil surga. Tidak ada banyak waktu untuk dipertimbangkan, dan ada beruang dan keluarga lain yang langsung mendatangi mereka. Saya akan memblokir mereka, Anda akan menyelamatkan Phoenix Anda, katanya. Dia baru saja bernegosiasi dengan Jian dan diam-diam mengamatinya. Beruang lain yang mengikat lagu-lagu Phoenix, di sisi lain, mereka harus pergi dengan lagu-lagu Phoenix. Aksinya pasti merepotkan, orang-orang ini masih bisa mendapatkan istana surgawi. Tapi kakak, seseorang ragu-ragu. Meyakinkan, tidak bisa mati. Orang ini sangat optimis. Perlu diketahui bahwa selain Tanah Pedang, murid terbaik Tiangong dapat menempati peringkat 3 besar, dan itu sama dengan Feng Ge, Ye Liu, dan lainnya. Dia juga memiliki kemampuan membaca dan memahami, dan kemampuan jiwanya bahkan lebih dari luka daun. Kuat. Hei. Pedang jiwa ungu 8 tangan, seperti naga, melaju ke depan dan mulai mundur dengan cepat. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak pengalaman tempur. Sisi lain adalah lingkungan khusus, selama tidak terhalang oleh jiwa tali, Anda dapat menarik diri dari pantai lain kapan saja. Jadi dia memilih untuk menjauhkan diri dari awal, sehingga dia bisa menjaga dirinya tetap aman. Kuas-kuas. Pedang dan pedang 8 tangan berkibar dengan kacau. Sama seperti membentuk pedang, mereka benar-benar memblokir Jian dan yang lainnya untuk sementara waktu. Untuk sementara, murid-murid Tiangong yang dibawa oleh kalajengking bergegas ke Phoenix.
Beberapa beruang tidak bisa mengatasinya, dan mereka memilih untuk meninggalkan sisi lain dan melemparkan Phoenix langsung di tempat yang sama. Kepintaran kecil itu luar biasa. Jian melihat bahwa pembagian kerja antara orang lain dan orang lain tertib, tetapi Feng Ge diselamatkan di antara kedipan, dan kemarahan di hati bisa dibayangkan. Jari-jarinya gemetar, dan 6 atau 7 ular kecil datang langsung ke arah kalajengking. Ular-ular ini berwarna ungu dan hitam, dan mulut ular itu melebar secara maksimal, memperlihatkan 2 taring yang menyeramkan. Jika mereka digigit, konsekuensinya sangat tinggi. Serius. Tangannya telah dibagi menjadi 8 pedang jiwa, dan tidak mungkin untuk memblokir ular-ular ini. Dia terus mundur, tetapi ular itu langsung datang lebih cepat. Hei! Setelah ular-ular kecil itu menyusul jangkrik, mereka menyelinap ke dalam jiwa yang licik. Di tengah-tengah, Jian melihat kegembiraan dalam adegan ini. Roh matahari yang canggung menjadi kabur, dan dia meninggalkan sisi lain. Ular-ular kecil itu hanya mengenai bayangan yang kejam. Setelah pergi, pedang jiwa 8 pedang tiba-tiba menghilang. Jian menyadari bahwa dia sedang dihancurkan lagi, dan hatinya sangat marah. Tetapi karena orang-orang meninggalkan sisi lain, dia benar-benar tidak bisa membantu. Bunuh murid Tiangong yang tersisa, jika murid Tiangong itu lari, mereka membunuh apa yang disebut pendeta Phoenix. Jian marah. Tidur ular naganya tidak begitu mudah dipecahkan, murid Tiangong dapat meninggalkan sisi lain, tetapi Feng Ge tidak bisa pergi. Lagu Phoenix yang berdarah mendengar ini, dan hati juga terkejut. Apakah keluarga beruang benar-benar berani bunuh diri? Jian baru saja memesan, dan dia kembali ke sisi lain. Dia masih berkata dengan nada sinis, ingatkan Anda, saya tidak pintar, lalu Anda mengingatkan Anda, ini disebut keterampilan bertarung jiwa. Pergi ke keterampilan bertarung ibumu. Jian hanya ingin merobek pria licik ini. Bagian pertama dari keterampilan bertarung jiwa, setelah jiwa meninggalkan sisi lain, jiwa juga akan pergi pada saat yang sama. Jika jiwa kembali lagi dalam waktu singkat, maka jiwa tidak akan menyatu ke dalam tubuh, tetapi akan masuk kembali ke tempat yang hilang. Tertawa dan berkata, muncul. Pedang jiwa yang telah menghilang awalnya muncul lagi. Dan orang-orang dari keluarga beruang sudah bergegas keluar dari kejauhan, sehingga pedang jiwa datang dari punggung mereka. Hei! Pada saat ini, jiwa beberapa murid dengan beruang langsung ditembus. Bahkan Jian dipotong oleh pedang panjang, dan dia merasakan rasa sakit yang membakar di jiwa. Meskipun serangan seperti itu tidak fatal, mereka memiliki dampak besar pada jiwa mereka. Tidak jauh dari orang-orang antar ras lain yang menonton adegan ini, satu persatu di jantung singularitas, ini benar-benar dapat menggunakan aturan pantai lain untuk menjadi menarik, memang layak untuk mereka hormati.